Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 11 ATPH. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik, berharap kalian selalu dalam kondisi yang sehat-sehat. Ya, baik. Untuk mapel kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara penentuan komoditas tanaman buah. Ya, yang dimaksud di sini adalah bagaimana atau aspek-aspek apa saja yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan memulai usaha tani pada tanaman buah. Nah, di sini Pak Iqbal akan fokus pada pemilihan komoditas buah melon ya. Semua bisa diperhatikan di sini. Ya, perhatikan pada satu jenis komoditas saja, komoditas buah melon, ternyata varietasnya sangat banyak, ya kan? Sangat banyak. Di situ ada tanaman melon golden, ya, atau tanaman melon emas, ya. Kemudian ada tanaman melon yang kulitnya putih tapi dalamnya kuning, ya. Macam-macam banyak, ya. Ada melon sakata, ya. Nah, yang menjadikan pertanyaan di sini ketika kalian akan memulai usaha tani melon, ya, ingin berbudidaya melon atau ingin menanam melon, varietas apa sih yang kira-kira konsumen ini suka, gitu kan, ya. Nah, ini perlu kalian dalami kembali, ya. Dalami kembali dan menjadi tugas kalian, ya. Kalau mau usaha melon, aspek apa yang perlu dipertimbangkan, ya. Ini menjadi tugas kalian. Nah, silakan kalian baca petunjuk tugas, ya. Tugasnya di sini adalah salah satunya ada 2 poin di sini, ya. Poin pertama, cari macam-macam varietas buah melon. Ya, silakan kalian search atau browsing macam-macam varietas melon. Nah, dari varietas melon itu tadi, silakan kalian cari keunggulannya, ya kan? Keunggulan yang kira-kira konsumen ini suka pada varietas tersebut, ya. Kan macamnya banyak, ya kan? Mungkin ada melon yang besar ya, jumlahnya besar tapi rasanya kurang begitu manis. Ya, ada juga melon yang kecil, ya, agak renyah tapi dia rasanya manis. Nah, ini kan perlu kalian jelaskan, ya. Tugasnya cari aja dulu, ya, macam-macam varietas melon. Nah, kemudian poin yang kedua adalah ketika kalian akan menjadi pengusaha melon, ya, silakan analisa, ya, syarat tumbuh melon itu seperti apa dan bagaimana minat pembeli di pasar. Ya, silakan kalian analisa kira-kira minat pembeli itu ada apa enggak, ya, keinginan untuk beli melon itu ada apa enggak. Nah, itu silakan kalian analisa, ya. Kalau misalnya banyak peminatnya, nah, langkah apa yang perlu kalian lakukan ke depannya, ya, itu silakan kalian tulis. Silakan kalian tulis di foto kemudian kirim ke grup WhatsApp, ya. Silakan di grup WhatsApp di kelas 10 pertanian, kelas 11, mohon maaf, kelas 11 pertanian, ya. Silakan dicermati. Baik, kemudian kita masuk ke materi, ya. Kalau tadi Pak Iqbal sudah menyampaikan tugas, nah sekarang kita sedikit ya mengupas apa saja sih aspek yang perlu diperhatikan dalam penentuan komoditas tanaman yang akan dibuat usaha. Nah, di sini sudah dijabarkan, ya, ada 5 poin. Ya, ada syarat tumbuh, ada aspek pasar, ada aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek sosial. Nah, di mana kali ini komoditas yang kita ambil itu adalah buah melon. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau membedah buah pepaya misalnya, silakan kalian lihat ke 5 aspek ini, ya.
syarat tumbuh pepaya seperti apa, pasarnya seperti apa. Nah, tapi untuk kali ini kita akan fokus pada komoditas melon ya. Nah, silakan diperhatikan, kita sedikit membahas syarat tumbuh dari buah melon. Ya, syarat tumbuh buah melon sini bisa kita lihat iklimnya ya kan. Kecenderungan untuk tanaman melon tidak suka pada lingkungan atau iklim dengan angin yang cukup kencang ya. Ini menjadi suatu permasalahan juga. Saya kira nggak hanya pada buah melon, tapi pada beberapa tanaman lainnya. Ini cukup merugikan, terutama pada tanaman yang memiliki batang yang cukup ringkih ya. Kalau kalian lihat sendiri, melon aja perlu bantuan ajir ya, untuk bisa menopang atau agar bisa tanaman merambat ya. Nah, ini ketika ada angin kencang, nah tentunya akan merusak pada bagian batang utamanya. Ya, ini cukup merugikan. Kemudian yang kedua, hujan yang terlalu sering akan merusak calon buah. Nah, tentu ya. Sisi lain pun, kalau kita nanam buah melon pada curah hujan yang cukup tinggi, yang sangat dirawankan di sini adalah tumbuhnya patogen penyakit ya. Karena buah melon ini sangat rentan sekali dengan yang namanya jamur, terutama pada bagian pangkal batang. Nah, ini kalau misalnya kita tidak tepat pemilihan musimnya ya kan, misal kalau kita nanam buah melon di bulan-bulan awal tahun misalnya ya kan, itu kan rawan-rawannya musim hujan. Nah, tapi kalau sudah masuk ke fase musim panas, juga perlu diperhatikan lagi, jangan sampai musim panas ini sudah berjalan sebulan atau 2 bulan, yang dimana kita takutkan usia buah melon ini kan 3 bulan. Ketika masuk masa panen, waktu panen itu sudah masuk musim hujan. Nah, ini juga rawan ya. Air hujan yang cukup tinggi juga akan menurunkan kadar gula pada buah. Nah, ini perlu diestimasi. Nah, ini diperlukan kepekaan kalian. Kita harus tahu lingkungan kita, kira-kira lingkungan kita ini sudah masuk musim apa nih gitu kan. Nah, ini aspek ini yang perlu kita pertimbangkan. Nah, kemudian tanaman tidak akan tumbuh apabila suhu kurang dari 18 derajat. Nah, ini dari clue ini saja sudah bisa menunjukkan bahwa buah melon ternyata bisa ditanam pada dataran rendah. Nah, kira-kira cocok gak dengan lahan kalian yang ada di Gresik ini? Ya, silakan kalian simpulkan sendiri. Kemudian sinar matahari antara 10 sampai 12 jam ya. Kemudian syarat tumbuh buah melon yang lainnya adalah ketinggian. Nah, akan tumbuh optimal pada 300 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Ya. Silakan kalian cari data gimana dataran tinggi di daerah kalian, terutama di daerah Gresik. Ya. Kemudian media tanam. Nah, ini juga sangat menentukan keberhasilan ya. Tanah liat berpasir ya, media tanamnya dia lebih suka pada kondisi tanah dengan kondisi liat berpasir. Nah, bagaimana kalau misalnya tanah di lahan kita ini tidak cocok ya, mungkin ini bisa menjadi opsi ya, opsi pilihan. Kalian bisa menanam dengan cara hidroponik ya, atau non tanah dengan perlakuan kokopit plus pupuk kandang. Nah, ini sudah banyak sering dilakukan para pelaku usaha melon hidroponik ya. Mungkin ini bisa kalian ikuti ya. Jadi tidak ada alasan ternyata lahan saya tidak cocok. Nah, ini perlu kalian putar otak kembali, kira-kira bisa nggak dengan rekayasa lingkungan seperti perlakuan media tanam non tanah. Nah, ternyata beberapa masih ada yang bisa.
Kemudian syarat tumbuh melon, sebentar. Nah, ini slide-nya sama ya. Mohon maaf. Kemudian ada pH tanah ya. pH tanah yang paling baik ya antara 6 sampai 7. Kecenderungan berarti suka pada kondisi tanah dengan pH yang netral ya. Baik Pak, nggak perlu menjelaskan lagi, kalian sudah mendapatkan materi kalau pH 7 itu kondisi asam basanya seperti apa ya kan. Mungkin fokus kembali. Nah, kemudian kita perhatikan kembali aspek pasarnya ya. Aspek pasar di sini yang perlu kalian perhatikan ada 4 poin ya. Ada atau tidaknya pasar ya. Kemudian persaingan, kemudian perilaku konsumen ya, seperti yang Pak Iqbal sudah jelaskan di awal. Kemudian strategi penjualan. Fokus pada poin ada atau tidaknya pasar ya. Jadi perlu kalian survei terlebih dahulu ya, kira-kira di lingkungan kalian jauh atau tidak dari pasar ya kan. Kalau kira-kira jauh ya, kira-kira jauh, nah ini perlu kalian perhatikan ya. Solusinya mungkin bisa kalian menyewa lahan yang dekat dengan pasar ya, itu mungkin juga bisa dilakukan. Kalian juga bisa menciptakan pasar kalian sendiri dengan cara online, mau nggak mau ya kan. Nah ini perlu kalian pikirkan kembali aspek pasarnya seperti apa. Kemudian pesaing ya, pesaing dimana maksudnya di sini adalah misal kalau dalam satu kawasan ya, dalam satu desa misalnya, dan semua desa itu menanam melon gitu kan di waktu yang sama ya, dan masa panennya sama. Nah ini akan menjadi suatu permasalahan juga nantinya. Kalau gampangnya gini, jadi kan kalau misalnya kita panen bareng-bareng ya, semua petani atau semua pelaku usaha panen melon ya kan, berarti jumlah melon dalam jumlah yang cukup besar kan ya. Kalian panen, tetangga kanan kalian juga panen, jadi kan stok buah melon banyak kan. Nah yang perlu kalian perhatikan di sini adalah permintaan atau keinginan pembeli untuk membeli buah melon ya. Kalau misalnya pembelinya sedikit ya, tentu nanti harga jual dari buah melon kalian akan turun nantinya ya kan, karena siapa yang mau beli lagi gitu kan. Sedangkan stok yang ada di lingkungan kalian ada dalam jumlah yang besar. Nah ini perlu kalian lihat pesaing ya. Kalau nggak ada pesaing pun juga menjadi permasalahan ya. Kita akan kesulitan juga membentuk apa istilahnya komunitas atau apa. Tetap kita pesaing itu perlu, tapi pesaing dalam jumlah besar juga akan menjadi sedikit tantangan nantinya. Kemudian perilaku konsumen ya, perilaku konsumen yang sudah Pak Iqbal jelaskan. Misalnya varietas melon itu kan macamnya banyak ya kan. Kalau orang sudah misalnya kalau orang sudah bosan memakan buah melon dalam jumlah yang besar, nah silakan kalian cari buah melon yang kira-kira cukup dalam satu genggaman. Kalau biasanya kalian makan melon itu kan buah melon dipotong, di slice ya kan, dikupas kulitnya, kemudian dipotong kecil-kecil kan. Itu karena bentuk melonnya besar. Ya, kalian mungkin bisa memutar otak, apa ya caranya orang itu bisa makan melon dengan satu buah sekaligus. Nah, tapi tidak mengurangi rasa manisnya ya. Mungkin bisa kalian pilih seperti tanaman golden melon ya. Golden melon itu buahnya kecil, cuman satu genggaman ya, tapi rasanya manis ya. Jadi orang makan dengan nyendok gitu aja sudah merasa cukup ya, tidak terlalu kurang juga tidak terlalu kekenyangan gitu kan. Itu strategi ini yang perlu kalian pahami ya. Perilaku konsumen, kira-kira konsumen
perlu pembaruan atau enggak itu kan. Kalau perlu pembaruan, nah silakan kalian pikirkan kembali. Ya di sini kalian dituntut untuk kreativitas, kreativitas dan strategi kalian dalam berusaha dalam dunia pertanian. Ya. Kemudian strategi penjualan. Nah seperti yang sudah Pak Iqbal jelaskan, ada atau tidaknya pasar. Kalau tidak ada, silakan kalian buat pasarnya sendiri kan gitu. Gak mungkin pasar itu kalian pindahkan ke dekat lingkungan kalian kan. Nah dengan cara apa? Membuat platform-platform online. Sekarang sudah banyak ya, bahkan grup WhatsApp pun bisa menjadi akun bisnis ya, bisa kalian pelajari ya. Kemudian offline, kalau offline kira-kira gimana ya. Dan yang menjadi nilai cukup menarik di sini adalah bisa kalian lakukan olah lebih lanjut ya. Olah lebih lanjut sini adalah buah kalian diolah sehingga bisa memberikan nilai ekonomis yang cukup tinggi ya. Kalau buah melon saja, kalau misalnya kalian beli melon katakanlah sekilo 10.000 ya, kalian jual harga 10.000, terus kalian perlu mikir kan, kayaknya perilaku konsumen perlu diberikan inovasi baru ya kan. Bisa kita lakukan dengan cara mengolahnya ya kan, dengan cara dijus atau dibuat salad macam-macam silahkan. Nah nanti kalian bisa jual di atas dari 10.000 ya kan. Karena tentunya kalau hasil olahan itu pasti harus memberikan nilai jual yang jauh lebih baik ke depannya. Kalau kalian olah kemudian hasilnya di bawah ya mending jangan ya kan. Nah ini perlu kalian pahami strategi penjualan ya. Tentunya ini akan menjadi pertimbangan yang perlu kalian pahami ketika akan memilih atau melakukan penentuan dari tanaman yang akan kalian tanam ya. Nah untuk aspek ekonomi dan aspek hukum dan sosial kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini untuk aspek ekonomi ini pembahasannya cukup rumit ya, hukum dan sosial cukup rumit juga. Gampangnya seperti ini ya kan. Kalau aspek hukum itu kira-kira produk kita ini menyalahi hukum yang ada di lingkungan tersebut apa enggak? Seperti itu kira-kira ya, kira-kira. Aspek hukumnya yang dimaksud seperti itu. Jadi produk kita ini melanggar kebijakan yang sudah ditetapkan atau enggak gitu kan. Nah ini yang perlu kalian pahami aspek hukum. Kalau melon saya kira hampir semua masyarakat menerima keberadaan dari buah melon ya kan. Karena buah melon sendiri bukan buah yang memabukkan, tapi kalau kalian konsumsi dalam jumlah besar ya tentunya akan menjadi nilai yang tidak baik ke depannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Iqbal jelaskan ya. Sekali lagi jangan lupa tugas silakan dikerjakan, dan absensi jangan lupa absensi bisa kalian klik link yang sudah Pak Iqbal bagi di website yang sudah saya buat. Di situ ada link untuk absen ya. Kalau nggak absen ya tentunya nanti kalian sendiri yang rugi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa memberikan manfaat ke depannya, bisa mendapatkan nilai keberkahan. Dan kalau misalnya Pak Iqbal ada kesalahan kata atau kekurangan, Pak Iqbal mohon maaf. Mungkin itu saja bisa Pak Iqbal akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.